Jumpa lagi di channel edukasi, channel berbagi ilmu pengetahuan dan belajar bersama. Semoga dengan video-video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang terutama nih, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membangun channel ini lebih baik. Saya tentunya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai belajar bersama. Let's check it out. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita akan mulai pembahasan nomor pertama atau nomor 1. Kisi-kisinya, disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan klausa berbentuk conditional type 1 dengan tepat. Jadi untuk pembahasannya nomor pertama ini kita akan fokus pada conditional type 1 ya, atau kalimat conditional type 1. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, saya akan memberikan waktu berpikir sejenak bagi sobat-sobat semuanya. Saya akan berikan waktu 5 detik dari sekarang. Oke, waktu usai. Baiklah, conditional type 1 atau kalimat pengandian tipe 1 pada video sebelumnya sudah kita bahas sebenarnya, dan yang sudah kita ketahui bersama untuk ciri dari conditional type 1 yang paling pokok di sini yaitu ada penggunaan if clause dan main clause atau klausa pengandaian dan klausa pokoknya atau inti. Untuk penggunaan if clause-nya kita menggunakan simple present atau verbnya verb 1. Kemudian untuk main clause-nya kita menggunakan simple future atau biasanya kita menggunakan will ya, yang familiar. Will kemudian juga diikuti verb 1. Baik, kita perlu membaca soal keseluruhan. Langsung saja kita masukkan opsi A, B, C, D, E di dalam stem soalnya ya. Kita analisis satu persatu. Poin A, if she have, ya, sudah tepatkah jika she diikuti have kata kerjanya? Kurang sesuai ya. Harusnya kalau she itu bukan have tapi menggunakan has, maka tidak perlu kita panjang lebar, otomatis poin A kurang tepat. Kemudian yang poin B, unless she have, ini juga sama, harusnya juga menggunakan has ya, bukan have, kurang sesuai, kurang tepat. Kemudian yang C, unless he does. Pada kalimat sebelumnya ada kata atau objek her di situ, maka untuk subjek he di situ kurang sesuai karena her dipakai untuk subjek she ya, otomatis kurang tepat juga. Kemudian yang poin D, if she does have, ya, itu juga kurang sesuai, harusnya cukup she has saja. Oke. Kemudian yang terakhir yang poin E atau poin E, if she does not have. Nah, kalau kita bentuk ke kalimat negatif, maka yang semula she has ya, kita juga bisa membentuknya ke kalimat negatif menjadi if she does not have ya. Kembali kita menggunakan auxiliary dash, atau juga kita bisa menggunakan if she has not. Nah, seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah poin E. Lanjutkan pembahasan nomor 2. Kisi-kisinya, disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan klausa adverbial yang tepat. Oke, kita fokuskan nomor 2, berarti berkaitan dengan klausa adverbial ya. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk berpikir sejenak, mulai dari sekarang. Waktu usai. Oke, nomor 2. They had taken some of his land so that could extend the schoolyards. The type of adverbial clause in bla bla bla. Jadi di sini yang ditanyakan adalah variasinya banyak ya untuk
tanya atau menanyakan tentang adverbial clause-nya, bisa tipenya, kemudian juga mungkin kedudukannya dalam kalimatnya gitu ya. Oke. Poin A, time. B, comparisons. C, purpose. Yang D, conditions. Dan yang E, reasons. Kita lihat bersama. They had taken some of his land so that he could extend the schoolyard. Mereka telah mengambil berapa tanahnya sehingga atau supaya dapat memperluas halaman sekolah. Ada kata supaya, so that ya. Supaya. Maka apakah tepat jika itu menyatakan tipe adverbial clause time atau waktu? Tidak ada ya, tidak ada keterangan waktu, berarti otomatis salah, kurang sesuai. Kemudian yang B, comparison, perbandingan. Kalau perbandingan otomatis ada perbandingan itu setara atau dilebihkan salah satunya, kurang tepat, tidak ada, itu disitu dinyatakan perbandingannya. Kemudian purpose itu berarti maksud ya atau tujuan. Apakah benar? They had taken some of his land. Mereka mengambil tanah, sebagian tanah darinya supaya dapat memperluas halaman sekolah. Ya, dapat memperluas. Jadi itu menyatakan apa kira-kira? Purpose ya atau tujuan. Oke. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C. Kalau yang D, condition, itu berarti kondisinya kurang tepat. Kalau kondisi biasanya ya terkait dengan real atau faktanya yang di lapangan. Yang E, reason, alasan. Kalau alasan itu berarti ada sebab akibat biasanya. Kita lanjutkan pembahasan nomor 3. Kisi-kisinya disajikan 2 kalimat. Peserta mampu membedakan old dan new information dalam kalimat tersebut. Oke. Pada kesempatan ini, nomor 3, kita akan fokus pada pembahasan tentang old dan new information. Seperti yang sudah kita ketahui, mungkin ada yang sudah mengetahui ya, apa sih old dan new information itu. Jadi intinya old itu kan berarti lama ya, atau apa, dulu. Kalau new berarti sekarang atau yang baru gitu. Information berarti ya berita atau informasi. Berarti kalau yang old itu berarti merupakan informasi yang sudah pernah didengar atau sudah kita ketahui bersama sebelumnya. Tapi kalau new information di situ memang benar-benar memberikan suatu informasi atau kabar atau ya sesuatu yang baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya gitu ya. Nah, itu inti dari old dan new information. Baik, seperti biasa silakan sobat-sobat semuanya bisa berpikir sejenak. Saya kasih waktu 5 menit, 5 detik dari sekarang. Oke, waktu usai. Nomor 3. Bike events will hold your bike for 3 months, after which it may be disposed of. You will be charged of all costs incurred in returning your cycle. The new information in the sentence is, yang ditanyakan adalah informasi baru. Ya, kemudian poin A. Bike events will be held. Ya, bike events ya, atau agenda atau event sepeda gitu ya, atau goes gitu. Saya kira itu bukan informasi baru ya. Ya, banyak orang yang sudah pernah mengikuti atau mendengar, tahu ya ada event sepeda. Ya, kemudian yang B, 3 months bike event. Ya, bike event diulang lagi di situ. 3 months bike event itu juga
bukan informasi baru ya, itu sudah biasa terdengar gitu ya. Kemudian yang C, all cost incur returning the bike ya. Bike juga diulang kembali, tadi sudah diinformasikan sebelumnya, maka itu juga termasuk dalam old information sebenarnya. Kemudian it may be disposed of ya, it may be, it di situ juga mengartikan bike events ya, bike event atau bike gitu kan, maka itu juga termasuk dalam old informations. Nah, yang paling baru memberikan suatu informasi, memberikan pemahaman baru kepada pembaca atau pendengar, yaitu informasi yang pada poin I ya, di situ menyatakan you will be charged for all change ya. Anda akan dikenai ongkos atau biaya untuk semua yang semua perubahan ya, gitu, berkaitan semua perubahan. Nah, maka jawaban yang tepat sebagai new information adalah poin E, you will be charged for all. Oke, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 4. Kisi-kisinya, disajikan sebuah teks peserta mampu mengungkapkan makna berbentuk ungkapan ya dengan urutan gramatika yang benar pada frasa, nomina atau klausa. Oke. Untuk nomor 4 ini kita fokus pada urutan gramatika non phrase atau frasa, nomina atau klausa. Jadi kalau kita berbicara non phrase itu berarti kita akan berbicara juga ada penggunaan kata benda dan kata sifat. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di nomor-nomor sebelumnya, saya akan beri kesempatan kepada sobat-sobat semuanya untuk berpikir sejenak. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Oke, waktu usai. Nomor 4, bla bla bla. Assistance to the needy will reduce the burden of their life. The word that best to complete the blank is, okay, A, provided, B, providing, C, provide, D, asking, and E, we provide. Oke. Untuk membentuk frase nomina dalam kalimat, apabila itu difungsikan sebagai subjek dalam kalimat dan dihadapkan dengan kata kerja, maka kata kerja itu harus dibentuk ke bentuk ing form atau gerund ya. Kata kerja itu akan digerundkan. Maka kita fokus saja untuk poin A, B, C, dan E ya. A, B, C, D, dan E, mohon maaf ya. Kita fokus saja yang bentuk ing form ya, atau gerund. Maka poin A tidak sesuai, provided kita eliminasi. Kemudian poin C, provided, provide. Kemudian yang I, we provide, itu kurang sesuai. Jadi tinggal 2 ya, poin B dan D. Oke, kita masukkan. Providing assistance to the needy will reduce the burden of their life. Jadi mengulurkan bantuan kepada yang membutuhkan akan mengurangi beban hidup mereka ya. Kemudian kalau yang D, asking assistance to the needy will reduce the burden of their life. Meminta bantuan kepada yang membutuhkan akan mengurangi beban hidup mereka. Ya, otomatis kalau ingin mengurangi beban hidup ya kita harus mengulurkan bantuan atau memberi bantuan ya. Maka jawaban yang tepat, yang sesuai adalah poin B, providing assistance. Oke, kita lanjutkan pembahasan nomor 5. Kisi-kisinya, disajikan transactional conversation text, peserta mampu menyimpulkan struktur teks. Oke, seperti sebelum-sebelumnya, saya beri waktu 5 detik untuk berpikir sejenak, mulai dari sekarang.
Waktu usai. Oke, kita cara cepat saja ya, tidak perlu membaca dialognya, langsung ke pertanyaan ya. The true statements according to the dialogue is. Jadi pernyataan yang sesuai berdasarkan dialog tersebut. Kira-kira apa ini? Kita sesuaikan aja, kita match saja ya, kita cocokkan satu-satu ya. Yang poin A, Uncle went to office in hurry. Jadi paman pergi ke kantor dengan buru-buru. Ya, kesimpulannya bagaimana? Di situ ada pernyataan dari paman, I'm thinking of going to the office quickly. Jadi kata saya sedang berpikir untuk pergi ke kantor dengan cepat. Jadi hurry and quickly ini sesuai ya, match. Oke, kita keep dulu. Kita masuk ke poin yang B. Uncle asked his nephew to leave his bag. Paman meminta keponakannya untuk membawakan tasnya. Coba kita fokus ke pernyataan dari nephew. Ya, can I help you to lift the bag? Dapatkah saya membantumu untuk mengangkat tas itu? Ya, berarti di sini bukan paman yang meminta, tetapi justru malah keponakannya yang menawarkan bantuan untuk mengangkat tas pamannya, seperti itu. Berarti kurang sesuai. Poin B kita silang saja. Oke. Kemudian yang poin C, Uncle comes back from office. Paman pulang dari kantor. Ya, kurang sesuai juga ya, karena paman mau ke kantor. Ya, jadi pernyataannya going to the office, bukan come back from office. Ya. Kita silang saja. Kemudian D, Uncle drives the taxi in hurry. Paman mengendarai taksi dengan buru-buru. Bukan ya? Nah, kurang sesuai. Kemudian yang I, Uncle cannot call taxi. Ya, paman tidak bisa menghubungi taksi. Bukannya tidak bisa, tapi meminta bantuan pada keponakannya untuk menelpon taksi agar bisa berangkat kantor lebih cepat. Seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah poin A atau E ya. Uncle went to office in hurry. Oke sobat-sobat semuanya, itulah tadi soal-soal yang kita bahas bersama. Nantikan video-video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. See you.